A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basyarum mithlukum. Ini ayat pas banget ketika saya ngantuk. Jadi kemarin itu ada Mbak Jiza nyari saya pagi-pagi karena mau salaman berangkat sekolah. Terus saya sedang di kamar mandi itu. Saya nggak tahu. Terus akhirnya berangkat. Saya diceritain, kemana sih Bu Abi? Di kamar mandi. Ngapain? Ya nggak tahu, mungkin BAB atau BAK. Tak kira Abi itu nggak pernah BAB atau BAK gitu. Manusia setengah dewa katanya. Lah kenapa kamu ngomong gitu? Lah wong nggak pernah Abi itu kebelet misalnya, aku pengen pipis, pengen nggak pernah itu. Ya anak kecil ya. Lah sampai itu ngira para rasul, para nabi zaman dulu itu kayak para malaikat gitu. Enggak ya. Jadi kita jangan kayak anak kecil seperti Mbak Cica tadi. Melihat para nabi, para rasul itu kayak para malaikat itu malah membahayakan. Justru kehebatan para nabi, para rasul itu ketika beliau adalah manusia biasa tetapi yamunnu alaihim. Allah memberi keutamaan kepada mereka yang tidak diberikan kepada kita, itu tidak dalam bentuk misalnya nggak mempan dibacok atau kalau nggak makan nggak lapar, nggak ada gitu. Jadi para nabi, para rasul itu ana basyarum mithlukum. Aku itu manusia biasa kayak kalian. Ini ada beberapa hikmah besar di balik ana basyarum mithlukum itu ya. Aku ini manusia biasa kayak kalian. Jadi ini kepengen banget kamera saya matiin. Lalu saya pura-pura sinyalnya jelek. Kemudian pura-pura nggak dengar sama, tapi pengen ngantuk saya. Jadi kalau saya setiap ngaji nggak pernah ngantuk, itu nanti nggak kayak manusia biasa. Jadi saya harus kayak gini nih, gimana nih? Saya pengen ngantuk gini Pak Muhsin. Saya pengen ngantuk gini. Mau ngantuk saya. Tadi malam kan kajian di Tabanan, ngobrol sampai agak malam, terus nyampe rumah. Karena ada beberapa ide yang harus saya tulis, saya buka laptop. Ya. Sampai rumah jam berapa? 11 lebih lah. 11:04. Saya buka laptop, saya memang harus, karena nanti kalau ide itu saya tulis pagi gitu, udah beda itu, vibe-nya udah beda. Jadi saya buka laptop, udah. Akhirnya sampai malam, begadang. Alhamdulillah, dibangunkan Allah masih sempat tahajud. Tapi ya, karena kalau setelah tahajud itu saya udah nggak bisa tidur ya, harus sampai langsung fajar, langsung subuh. Setelah subuh nggak mungkin saya tidur, sengantuk apapun. Udah pakai santai. Begitu nyampe sini sekarang yang ngantuk. Manusia biasa. Ngantuk. Moto ngantuk. Iku tandane opo. Kan gitu. Jadi para nabi, para rasul itu ya lapar, ya capek, ya ngantuk, ya apa? Ya punya nafsu basar seperti biasa.
ana basyarum mislukum. Aku ini manusia biasa seperti kalian. Yang yamshi fil aswaq, yang juga berjalan-jalan di pasar. Kadang ya beli sandal. Ya biasa, bukan kok nanti kalau jalan-jalan di pasar itu lalu karena Nabi lalu jalannya sambil terbang. Enggak. Ya menapak tanah seperti biasa. Para nabi, para rasul itu semuanya normal, nggak pakai aneh-aneh. Oh, aku ini nabi, nggak pakai baju. Nggak ada gitu, nggak kayak ditiru orang-orang sekarang yang sok jadi wali terus pakai celana pendek. Apa itu? Nggak ada kayak gitu. Ya manusia biasa. Justru karena itulah para nabi, para rasul itu hebat. Gini, satu, ketika para nabi, para rasul itu dipilih dari manusia biasa, bukan para malaikat, maka manusia yang dikirim kepada mereka nabi, umat yang dikirim kepada mereka nabi, itu tidak bisa lagi membantah gini. Misalnya ada syariat Allah yang agak berat dikit gitu ya. Manusia tidak bisa ngomong, oh, itu kan nabi, itu kan rasul. Tidak bisa begitu. Karena nabi manusia biasa. Coba kalau misalnya itu malaikat gitu yang diturunkan. Mereka akan bilang, ah, itu kan malaikat, kita kan manusia. Supaya manusia tidak bilang begitu. Karena memang syariat itu diturunkan untuk manusia, bukan untuk nabi itu. Nabi sudah pasti benar. Satu. Yang kedua, para nabi, para rasul itu diturunkan sebagai manusia biasa itu supaya mudah dilihat, mudah ditiru, mudah dicontoh. Makanya ada hadis itu, hadis qauliyah, hadis fi'liyah, hadis takririyah, hadis hamiyah, hadis hauliyah, itu ucapan, tindakan, persetujuan, apa yang di sekitarnya, cita-citanya, kelihatan. Ro'aitu bi'aini, aku bisa melihat dengan mataku. Sehingga para nabi ya bisa misalnya ngajarin sholat. Shollu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bukan ke usol itu disuruh ngucup usoli. Usoli itu artinya aku sholat. Maka kelihatan, oh cara takbirnya begini. Setelah itu sedekap. Juga sami'atu. Aku mendengar dengan kedua telingaku. Bisa, oh Rasulullah baca ini. Itu manfaat kenapa. Coba kalau para malaikat yang dijadikan Nabi Rasul. Kan nggak bisa ditiru, nggak kelihatan, nggak punya jasad. Gimana rukuknya? Nggak tahu, nggak kelihatan wong malaikat. Kan nggak dikasih jasad sama Allah. Lalu yang ketiga, manfaat Rasulullah diturunkan dari bangsa manusia biasa. Itu bisa sebagai standar gitu loh. Kalau letih, capek, lapar, maka sebenarnya para nabi, para rasul juga letih, capek, lapar. Itu. Jadi ketika sholat itu 5 waktu, maka para nabi sebagai manusia biasanya loh ya, itu juga punya rasa capek, punya rasa letih. Ketika puasa Ramadan dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, itu pada masa berapa jam itu Rasulullah karena manusia biasa juga haus, juga lapar. Sebagai standar nanti akhirnya bisa, karena porsi kekuatannya juga sebagai manusia biasa. Nah, yang kelima adalah para nabi, para rasul diutus sebagai dari manusia biasa. Itu karena supaya para nabi, para rasul sendiri
itu tidak mudah putus asa atau menyalahkan. Gini, seandainya para nabi, para rasul dari para malaikat yang memang diciptakan hidupnya hanya taat tok, tidak pernah bantah, dan dia tidak pernah punya nafsu, maka berdakwah kepada manusia tentu kamu itu loh begini, kenapa sih kok nggak bisa, misalnya gitu. Ya nggak bisa mas malaikat sampean tidak punya nafsu. Tetapi begitu para nabi, para rasul diutus dari kalangan manusia biasa, itu agar para nabi, para rasul juga ngaca terhadap diri mereka. Oh, umatku mungkin capek ya, kalau aku juga terasa capek. Sehingga di psikis para nabi, para rasul itu lebih mampu memahami umat karena ngacanya dengan standar beliau sendiri. Tidak mudah putus asa. Kayak Nabi Musa sendiri menghadapi Bani Israel gitu ya. Kalau Nabi Musa diberi gelar ulul azmi karena kesabarannya, ya memang karena sudah sangat memahami Bani Israel, karena Nabi Musa sendiri itu Bani Israel. Jadi sangat memahami, oh wajar Bani Israel banyak tanya kayak gitu. Oh, aku sendiri kepada Allah juga, misalnya ketika di Gunung Tursina, Nabi Musa juga minta ingin lihat Allah. Nah, dari berbagai itu, maka Bashar di situ itu bukan kemudian mengurangi kemuliaan Nabi, enggak. Nabi masih makan minum seperti biasa, Nabi masih ngantuk, Nabi masih merasakan sakit ketika dipukul. Itu sama sekali tidak mengurangi kemuliaan atau keistimewaan seorang Rasul, justru sebaliknya. Supaya kita tidak gini, selama darah manusia masih berwarna merah, nggak mungkin lah bisa menjalani itu. Supaya nggak gitu, karena Nabi Rasul bisa. Tapi memang di sini ayat selanjutnya, walakinallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Tapi memang Allah memberi karunia kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Nah, disitulah kita sebenarnya harus memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah agar diberikan kelebihan dari Allah, karunia itu. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biidznillah. Mereka diperintah ngomong sama umatnya. Kami ini tidak punya hak, tidak punya kemampuan untuk mendatangkan mukjizat yang besar-besar, yang aneh-aneh, yang tidak masuk akal itu kepada kalian. Tidak punya. Semua itu kalau kami bisa membelah lautan, menghidupkan orang mati, menurunkan makanan dari langit, membuat unta yang keluar dari batu, itu semua biiznillah, dengan izin Allah. Bukan kok saya itu bisa bim salabim abragadabra. Tidak ada. Gitu. Jadi Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati ya cuma sekali itu. Nabi Isa bisa membuat burung, gitu kan? Katoiri itu. Ya cuma sekali itu. Besoknya lagi kalau disuruh bikin ya tidak bisa. Tidak bisa, Mas. Jadi bukan kayak dukun-dukun atau orang yang ngaku wali di zaman sekarang yang seolah-olah bisa melakukan hal-hal ajaib setiap kapanpun dia menginginkan. Tidak ada begitu ini ya dalilnya. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biidznillah. Wis jelas. Ini ono zaman sekarang nabi aja nggak punya kemampuan itu dan jujur. Kok sekarang misalnya hanya seorang apa? Katanya bisa gini, bisa gitu. Astagfirullahaladzim.
Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah bertawakal orang-orang beriman. Kata Nabi, kalian semua ini kafir Mekah, meskipun tidak percaya aku, ya sudahlah, bertawakal kami orang-orang beriman kepada Allah. Wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah wa qad hadana subulana. Gimana kami enggak bertawakal kepada Allah sementara Allah sudah menunjuki jalan-jalan kami. Wala nasbiranna 'ala ma adaitumuna. Maka kami sudah bersumpah untuk tetap sabar terhadap apapun penentangan kalian pada kami. Ya wis, tidak mau ya sudah. Itu loh, bis ini akan tetap melaju. Aman naik atau tidak naik, turun atau naik, terserah sampean. Aku akan hanya bertawakal kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun, dan berserah diri memang orang-orang yang bertawakal itu kepada Allah. Wa qala alladziina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina. Orang-orang kafir gak terima, wis gini aja, kalau kamu masih melanjutkan dakwamu, maka kami akan mengusir kamu dari kampung kami. Ini terjadi pada Nabi Ibrahim juga ya. Akhirnya Nabi Ibrahim kan diusir ya dari kampung itu. Iya. Atau pilihannya cuma dua, kalau tidak mau diusir, ya sudah balik ke agama nenek moyang tradisi yang sudah mengakar. Itu wes. Jadi setan itu sejak dulu memang mati-matian mereka dalam mengembalikan manusia kepada tradisi-tradisi nenek moyang yang musyrik. Lah kok ternyata di Indonesia, saya pikir di Indonesia itu tidak ada dajjal iblis, ternyata ya godaannya sama, berarti ya ada. Karena kan kayak ada semacam gerakan sistematif masif untuk mengembalikan kepada misalnya nyembah berhala lah, animisme, dinamisme lah. Nah, cilakanya ini orang-orang yang di medsos ini, oh hidup ini, gubernur itu. Nggak tahu di belakangnya. Jadi, bagaimana kita tidak gampang tertipu oleh angan-angan kosong. Karena memang sejak dulu iblis setan itu tidak terima kalau manusia memeluk Islam itu dengan kafah. Lau aula ta'udunna fi millatina, atau kalian kembali ke agama kami. Jadi kalau di masa kesekarangan ya, zaman now, maka kami akan usir kamu. Kamu hanya bisa selamat kalau kembali mengamalkan animisme dinamisnya nenek moyang misalnya. Itu sudah terjadi zaman dulu secara verbal, terjadi zaman sekarang lewat macam-macam. Tekanan-tekanan publik kalau sampean sedang ikut aturan Allah gitu kan, nyinyirnya banyak kan orang itu ya kan. Nah, supaya sampean balik kepada orang kepercayaan lama. Auha ilaihim rabbum lanuhlikanna adh-dhalimin wa lanuskinannakumul arda min ba'dihim. Dan kami, kata Allah, mewahyukan kepada para rasul itu agar sabar, karena kami pasti akan binasakan orang-orang yang zalim. Dan kemudian setelah orang zalim itu binasa, maka wala nuskinannakum, sungguh kami akan menempatkan kalian al-ardha, di bumi negeri itu, mimpa'tim, setelah kehancuran mereka. Dari kaliman khawfa maqami wa khawfa wa'id, dan yang demikian itu bagi orang-orang yang takut kepada kehadirat Allah dan juga takut terhadap ancaman siksa. Makanya saya selalu berkali-kali, ayo kita ini kepencut surga dan takut ancaman neraka. Itu ternyata sekarang ada ceramah, enggak usah takut neraka. Kayaknya itu. Enggak usah takut neraka, juga enggak usah kepencut surga. Nah ini masa sih para Nabi Muhammad SAW zaman dulu itu kurang visioner, hingga khawatirnya kalau ditakut-takutin neraka nanti orang jadi pesimis. Nah, ada kayak gitu, justru sebaliknya. Ya. Orang kalau dipincut-pincut di surga, enggak usah, nanti badannya enggak ikhlas, kata siapa. Para
mujahidin yang jelas-jelas berperang bertempur di bawah komando Rasul saat itu aja, ketika pembagian permen, bukan permen, kurma lah, ketika istirahat sebentar itu kan sip-sipan peleton ini, peleton itu gitu ya. Duduk ada pendogon kurma, lalu kurma dipegang kecil. Terus sebelum dipegang dia matur sama Rasulullah sebelum dimakan. Ya Rasul, kalau seandainya saya nggak jadi makan kurma satu ini, lalu saya berangkat maju menyongsong musuh itu, dan saya mati, apa yang terjadi ya Rasul? Kata Nabi, engkau pasti langsung ke jannah. Loh, saking imannya para sahabat dan juga saking gandrungnya kehidupan akhirat. Ketika tanya gitu, dijawab sama Rasulullah, kamu akan ke surga. Langsung kurma satu itu nggak sempat dimakan, menerjang ke arah musuh sana, bertempur dengan gagah berani. Dan memang terjawab keinginannya, akhirnya dia wafat tuh. Betapa kepencutnya orang-orang zaman dulu. Masa sih sekarang kita karena sudah alim gitu lalu nggak kepencut surga, itu tetap harus menjadi stimulan. Demikian pula ancaman neraka, liman khofa tadi ya. Tidak takut menjauh, tapi juga justru takut mendekat. Ya, itu monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Izin Gus. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong. Ini yang sebenarnya kehidupan ini hanya berubah tahun saja Gus ya. Kalau saya lihat dari ayat 13 ini kan orang-orang kafir itu kan hanya memberikan dua opsi. Tak usir atau balik kepada agama nenek moyang. Kalau ini kan masa lalu kan benar-benar orang kafir Gus. Nah sekarang justru lebih ngeri, seagama aja beda kebiasaan saja sampai terjadi seperti ini, kadang diusir atau balik pada kelompok yang dulu gitu. Dan ini banyak kita alamin gitu. Nah, terus Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi memang ya Quran itulah memang berlaku untuk zaman dulu sampai sekarang. Ya. Jadi misalnya ya, di dalam surat Al-Munafikun itu kan siapa tahu Al-Munafikun saya lupa. Itu orang munafik itu cirinya adalah mereka sangat cinta dunia, mereka kalau sholat berdiri dengan malas, kemudian mereka ingat pada Allahnya sedikit. Nah, ayat itu kan diturunkan dulu ya, 1500 tahun yang lalu. Nah, ternyata sekarang masih relevan tuh. Masih banyak kan orang yang muslim tapi malas berdiri untuk sholat. Mayoritas kan masih hubud dunia. Mayoritas juga yang sedikit ingatannya kepada Allah. Maka ayat itu selalu berlaku sampai kapanpun, sama dengan ayat tentang kebiasaan umat kalau nggak suka sama Nabi Rasul itu lalu diberi dua pilihan, diusir atau kembali kepada agama. Itu ada semua. Hampir setiap Nabi Rasul jawabannya sama begitu. Dan kalau sekarang kemudian ada yang juga begitu, hanya karena berseberangan dari sisi fikih lalu ngusir-ngusir orang, ya berarti memang menunjukkan sekali lagi betapa benarnya Al-Quran itu dan betapa Al-Quran selalu up to date dengan perilaku manusia. Ya itu pasti akan terjadi dan itu wajar. Sama dengan ketika kita akan menegakkan kebenaran itu, ada aja tantangannya, termasuk suara-suara yang nggak mengenakan hati. Ternyata di Al-Quran juga sudah ada. Ma'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tusma'unna adzan katsira. Jadi kamu akan mendengar minal ladzina utul kitab, dari orang-orang yang non-muslim atau dari siapapun, adzan katsira, suara-suara yang nggak mengenakan hati. Ya kan?
macam-macam. Saya sejak kecil dulu fitnah yang ditujukan kepada Nabi Muhtar itu kan juga berimbas sama kami. Jadi misalnya dulu difitnah ngaku jadi nabi tahun 69 itu. Padahal Bapakku tidak pernah sehuruf pun ngajari itu. Tapi namanya fitnah ya, sering lebih dipercaya. Lah saya yang lahir sekitar 15 tahun kemudian sekolah, masih kena itu imbasnya. Jadi kalau kita seringkali itu dihina-hina dengan anaknya putra, anaknya wong aku nabi, wes macam-macam, oh soak kita rasanya itu dulu. Saya tidak pernah diajarin begitu. Tetapi ya itu memang sunnatullah yang terulang kembali. Jadi akhirnya yang menyadarkan kami untuk tetap tadi itu yang dibilang para nabi, wala nasbironna, sungguh kami akan mencoba untuk bersabar sesabar-sabarnya. Jadi ketika ada fenomena yang terjadi kembali zaman sekarang, ya memang karena firman Allah itu maha benar. Itu aja. Ya. Jadi itu memang terjadi banyak fenomena kayak gitu. Kita sudah diwanti-wanti Nabi. Minimal kita tidak menjadi seperti mereka. Ada lagi? Oke, kalau ada silakan Pak Jo. Mohon dibantu doa Gus Dori dan dulur-dulur. Pak Rama, suaminya Bu Mesti, sekarang lagi dirawat di rumah sakit. Betul. Kita bacakan Al-Fatihah, Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kursi untuk kesembuhannya suaminya Bu Mesti. Al-Fatihah. Kama udah instan dan selalu wadah untuk kalian. Allah Allah subhanahu wa ta'ala. Wadah berabul falak min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqa min syarri hasad. Wadah berabul nas malikin nas ila nas min syarri waswasil khannas. Amin. Mudah-mudahan doa kita tadi untuk tidak hanya Pak Rama atau suaminya Bu Mesti, tapi juga Allah memberikan kesembuhan kepada seluruh jamaah kajian tafsir ini yang sakit, dan juga diberikan siapapun dari keluarga kita yang sakit juga diberikan Allah kesembuhan kesehatan. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, berfaedah. Ngantuk-ngantuk dikit tetap konsisten karena kita manusia biasa. Wong para nabi aja juga manusia biasa, cuma yang diberi Allah kelebihan. Semoga kita dirahmati Allah juga dengan kesehatan jasmani rohani, keselamatan dunia akhirat, dunia wal akhirat. Allahumma shalli wa sallim ala Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا الشر ما قضيت فانك آمين 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 اللهم ادع عنا البلاء وقدر المسلمين من جميع الشهداء ربنا نجنا ولا ننسى آمين ونمن فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا آمين اللهم لا نفعل كون فاسقين وبيض بك من يد الشيطان ونجعلنا مسلمين من الأرض وبيد ورحمة الله جل وعلا رب البقاء وقائلا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل ملك والشهادة علينا لا تعلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an Al-Naimah. Warahmah. Allahumma zakirna minhu Waj'alna hudatan ya Rabbal Alamin.